it's not really about the age gap, tapi the connection it is yang membuat kita akhirnya nggak, ya umurnya terlupakan, tapi habis itu koneksi antara Tarjo dan Ana yang membuat make sense. Hai guys. Hai guys, kenalin. Hai guys. Aku Melda, aku dari Indozone. Boleh nggak sih saya hai dulu sama audiens Indozone? Hai Indozone. Gimana nih Kamila? Nah, by the way guys, Indozone ini medianya Gen Z dan milenial. Jadi of course audiens kita itu Gen Z dan milenial, dan Tarjo itu kan udah pasti masuk ke Gen Z ya. Bapak juga dong? Bapaknya agensi. Oh, Bapak Gen Z. Nah, biasanya Gen Z sama milenial itu suka banget sama konten-konten atau situasi yang relatable. Nah, kira-kira nih, kalau dari Tarjo sendiri, coba ceritain dong apa sih kegelisahan Tarjo yang bikin Gen Z dan milenial relate banget sama serial ini? Mungkin kalau Tarjo itu gini, kita kan ada di generasi di mana melek sama digital. Betul. Dan era sebelumnya adalah era transisi dari yang tidak digital menjadi digital gitu, dan akhirnya Tarjo itu menjadi orang yang juga tahu atau mungkin sok tahu untuk bagaimana mengubah Losmen menjadi lebih mudah aksesibel secara digital, dan itu melawan dengan konvensionalnya keluarga Bu Broto dan Pak Broto gitu ya. Dan itu rasanya sebenarnya tanggung jawab akan Losmen itu sesuatu yang ingin dilakukan juga dengan Tarjo. Tapi mungkin ketidakcocokan atau konfliknya adalah akhirnya bagaimana caranya Tarjo dengan cara yang biasa dilakukan sama Losmen itu berbeda. Dan itu rasanya jadi masalah, tapi juga harusnya bisa menjadi solusi di kemudian hari. Kalau misalnya buat Pak Tarjo sama Bu Tarjo sendiri nih, Yang Tarjo yang ini. Kalau ini Pak Broto. Ini Bu Broto. Ini Pak Tarjo, Ini Bu Tarjo. Ini semuanya Tarjo. Ini semua ada Tarjo. Ini matanya Bu Broto sama Pak Broto nih, kan punya anak Tarjo yang Gen Z dan milenial, dan kekeh banget pengen ngubah Losmen ini jadi sesuatu yang sesuai sama Gen Z dan milenial. Sedangkan tamu-tamu yang datang kan belum tentu Gen Z dan milenial. Gimana sih cara kalian kayak akhirnya tuh berdua tuh rame-rame dari satu keluarga memahami kalau misalnya kita tuh harus benar-benar ada satu titik di mana kita tuh sama gitu loh, antara Gen Z, milenial, dan juga para orang tua mungkin ya gitu. Gimana Pak? Monggo Bu, silakan. Silakan Bapak. Ibu aja. Bapak aja lah. Bapak kan yang tahu, kalau ini lebih tepat Bapak Ya, yang jawab. pada awalnya kan perbenturan dua budaya yang sedang berkembang ya, budaya teknologi dengan Gen Z-nya itu selalu berbenturan dengan orang-orang yang udah masa lalu gitu ya. Termasuk kita ada di Losmen ini juga antara Tarjo dan Bapak dan Ibunya itu selalu berbenturan. Ide apapun selalu kita benturkan. Maksudnya mungkin baik, tapi maksud Bapak dan Ibu juga baik. Cuma caranya itu yang berbeda. Akhirnya saya sebagai Pak Broto itu mencoba untuk memahami bahwa perkembangan zaman itu kepastian, udah nggak mungkin juga ditolak kan. Akhirnya kita tahu diri aja bahwa orang tua yang harus beradaptasi dengan situasi sekarang ini, situasi anak. Akhirnya kita pelan-pelan mencoba untuk bijaksana memahami perkembangan anak muda sekarang ini, baru kemudian masuk ke masalah usaha segala macam supaya relate gitu loh antara kita sama anak-anak. Ya karena memang kadang-kadang juga bukan salahnya Tarjo gitu, tapi Nggak ada kadang-kadang salahnya, ada betul. situasi-situasi yang memang perlu adaptasi gitu. Dan kayak ada satu juga dari kita terima tamu Losmen yang berkaitan dengan pemasaran dengan lewat digital gitu, yang sebenarnya kalau di konsepnya Bu Broto secara manajemen nih, ini apa sih endorse tuh kayaknya nggak masuk gitu, konsep-konsep itu gitu. Tapi ya memang seperti tadi Pak bilang bahwa ya lama-lama kita harus mencari jalan tengahnya gitu, karena Bu Broto juga ingin sekali supaya Tarjo punya tanggung jawab juga dalam mengembangkan Losmen gitu. Oke, ngomongin soal masalah, salah satu masalah di keluarga Bu Broto ini kan kisah cintanya Tarjo dan Ana. Kalau misalnya nih, menurut kalian pribadi, menurut keluarga Bu Broto, mana yang lebih penting, keluarga atau pasangan? Pasangan bukannya keluarga juga ya? Oh belum jadi keluarga ya? Ini pasangannya udah jadi suami apa belum gitu ya Bu Mungkin ya? di luar keluarga. Hah? Di luar Belum keluarga. jadi. Mungkin konteksnya ke Tarjo kali ya. Yes, Lebih betul. penting untuk Tarjo tuh pasangan atau keluarga. Nah, itu lebih mudah tuh. Mestinya kan idealnya kan dua-duanya harus diakomodir kan. Bagaimanapun Iya. faktanya seperti itu. Yang selalu berbenturan itu adalah cara mereka ketika saling dekat itu
mungkin buat kita berdua tuh risih ketika ada sentuhan-sentuhan, mereka jalan pegang tangan segala macam. Mungkin kita Nggak, belum situasinya itu loh, siap. Pak. Iya, belum siap. Maksudnya kalau situasinya dalam kondisi yang aman, oke, ibu sama bapak mungkin bisa lebih percaya sama Tarjo dan Hana. Tapi situasinya kan waktu itu nggak oke, Pak. Nggak aman, belum aman. Iya, nggak kan. aman. Jadi Kalau proses aman itu saya pikir memang perlu waktu. gitu. Karena bapak juga ngelihat Ana juga, ibu juga ngelihat bapak, jadi agak beda cara ngelihatnya gitu loh. Padahal bapak cuma ngelihat oh ada tamu, oh cantik segala macam. Waktu aku ngelihat Ana, tiba-tiba ibu ngelihat bapak, jadi bapak juga Apa sih, Pak? Aku nggak cemburu sama Ana. rasanya gitu. Jadi Aku cemburu sama Bu Ira. Coba itu, Tarjo jawab dulu dong tadi tuh. Kamu Apa? mau milih pasangan apa keluarga? Pasangan atau keluarga? Wah, Pasangan itu pada saat nanti menikah jadi keluarga. Jadi kan? keluarga. Iya, ada jadi beda nggak ya? PDKT sebetulnya. Iya. Walaupun selingan katanya tadi. Kamu ya sudah Selingan. memperandakan anakmu. ternyata. Kayaknya kalau keluarga itu akan selalu menjadi nomor satu di awalnya, tapi pasangan itu akhirnya kita juga harus invest untuk perasaan kita, karena memang akhirnya kita nggak tahu apakah ini akan menjadi keluarga juga. Karena kalau pada saat akhirnya dia menjadi keluarga, akan jadi nomor satu dibanding keluarga yang Yang sesungguhnya maksudnya. Iya juga. Walat kamu. Iya dong, istri at the end of the day kan akan jadi yang nomor satu kan? suami atau istrinya gitu. Iya. Jadi ya susah ya jawabnya. Bingung. Sebetulnya nggak ada yang lebih penting. Dua-duanya penting. Dua-duanya memang harus dimarahin. Bapak aja yang jawab. Nggak ada yang lebih Bapak penting. itu Sama bijaksana. aja. Jatuhnya sama aja. Oke. Nah, buat Kak Ulan, kan Kak Ulan ini kan jadi Ana yang jatuh cinta atau fall in love bersama Tarjo kan. Nah, di mana Tarjo ini masih mahasiswa nih. Betul. Ada nggak sih Kak kesulitan untuk menjalankan peran Nggak sama sekali. yang cinta-cintaannya sama mahasiswa gitu yang umurnya tuh jauh beda? Nggak ada sama. Nggak sama sekali. Kita diwakilkan bapak sama ibu jawab. Kita ngelihat setiap hari kok nggak ada. Iya. Loh, apa susahnya jatuh cinta sama anak aku ya kan? Nah, udah ganteng. Oh. Sebagai Ana ya, bukan sebagai Sebagai Ana Ulan. ya. Kan, pertanyaannya. Enggak sulit jatuh cinta sama Tarjo walaupun ada perbedaan umur mungkin karena Tarjo ini dewasa gitu. Apa namanya? Dan ternyata ya itu tadi sebenarnya aku masih di era milenial ya walaupun udah umur segini nih si Ana. Masih Bapak masih Kelihatan gitu banget. masih. Nah, jadi Ana juga ini orang kreatif kan gitu. Dia apa namanya banyak sekali dapat apa namanya masukan. Jadi dengan Tarjo ini ngobrol juga apa namanya cocok gitu, maksudnya chemistry-nya gimana ya jelasin. Karena itu tadi kebutuhan-kebutuhan dan Ana kan nih orangnya juga apa namanya antusias pengen berkembang. Jadi dengan adanya Tarjo ini membuat dia melihat hal-hal baru gitu. Jadi nggak ada yang sulit untuk bisa jatuh cinta sama Tarjo karena sosok Tarjo. Oke, kalau buat Tarjo apa yang pada akhirnya membuat Tarjo jatuh cinta sama Ana? Sama sih alasannya Sama kan? sih, iya. Karena memang pada akhirnya it's not really about the age gap, tapi the connection it is yang membuat Betul. kita akhirnya nggak, ya umurnya terlupakan, tapi habis itu koneksi antara Tarjo dan Ana yang membuat make sense Iya. buat Tarjo gitu ya. Buat orang tua mungkin enggak kan ya. Kan Tarjo Karena ini kan Enggak, kalau ibu tuh kan bukan masalah perbedaan umur ya, status kan gitu. Masalahnya kalau situasinya aman kan ibu sama bapak mencoba reconsider gitu. Amannya seperti apa sih, Bu? Ya enggak, maksudnya kalau tadi ada ini, tatapan-tatapan Bu pas aku jawab langsung nengok gitu loh. orang dia sahabatmu loh, ini istrinya sahabatmu loh iya, pak. kebetulan kan memang apa namanya? Iya loh, iya. Kan tuh dia Ya, lupa ceritanya. jadi kebetulan Iya, itu yang tadi seperti udah diceritakan juga kalau Ana ini nih memang pergi ke Jogja ini memang mencari udara segar lah gitu karena memang dia punya masalah rumah tangga yang memang sudah diujungkan memang sudah mau bercerai gitu, memang sudah mau bercerai tapi belum bercerai gitu dan mungkin itu juga menjadi sebuah masalah kan gitu.
Nah, karena kan Ana tuh dititipin sama suaminya ke Pak Broto. Dan Iya, akhirnya makanya Pak Broto sangat melindungi Ana sebetulnya. Iya, tapi kan Iya. terlalu Tapi terlindungi. tapi digerogoti oleh anaknya sendiri. Tapi kan memang Tarjo ditugasi untuk menemani. Nah, dari Iya. situlah. Menemani tamu kan. Kan nemenin tok. Konfliknya tuh kompleks. Jadi ribet, agak ribet. Nah, ngomong-ngomong soal konflik, pertanyaan terakhir nih buat Pak Broto dan Bu Broto. Gimana cara kalian menjaga keharmonisan keluarga ketika permasalahan-permasalahan yang muncul dan mengancam keharmonisan keluarga kalian? Ya seperti saya bilang tadi bahwa semua itu harus dibicarakan dan diomongin. Jadi nggak boleh didiemin karena akan menjadi duri sandungan. Jadi kalau diomongin selesai. Ya sebenarnya lebih terbuka, lebih tahu permasalahan, diomongin kemudian cari solusinya. Cuma itu poin yang bisa lebih baik dimanapun persoalan itu. Ya Bu ya. Iya, sama makan. Dan kemudian habis ngomong makan. Biar kenyang. Jadi selesai semua persoalan. Jadi terbukalah maksud saya itu. Karena ngomongnya di meja makan. Karena ngobrolnya di meja lanjut dulu. makan. Iya Meja benar. makan Di dan- ruang ya ruang keluarga itu Iya. di ruang makan semua terjadi segala konflik. Ya makan di itu kan ruang sebagai makan. simbol aja supaya kita bisa kumpul kemudian bisa ngobrol semua persoalan. Jadi itu sangat simbolik sebetulnya makan. Ntar saya mau makan apa? Senangnya makan apa? Oke guys, dari aku cukup. Boleh nggak sih kasih tahu ke audiens Indozone kira-kira serial kalian itu bakal tayang kapan dan kasih tahu mereka alasan mereka harus nonton serial ini. Oke Bu. Oke, alasan ya? Apa gimana dong? Alasannya ini akan harus nonton Lost Man Bu Broto The Series karena ceritanya semakin seru. Ada percikan-percikan yang tadi kita bahas bersama, Percikan. iya kan? Jadi nggak hanya melulu soal, duh kok Lost Man ya kayaknya kuno gitu. Enggak, karena kita mengangkat banyak hal-hal yang baru dan menarik. Itu nggak Jo? Betul. Ya. Betul. Menarik banget sih karena banyak konflik yang terjadi di Lost Man ini dari keluarganya sendiri, kemudian tamu-tamu yang datang gitu. Jadi berwarna sekali series Lost Man Bu Broto ini. Jadi saksikan Lost Man Bu Broto Di The Series hanya di Netflix Mulai mulai tanggal 29 Mei 2025. Jangan lupa nonton guys.